Satu desa penganut ajian Pancasona, kematian mengenaskan perampok. Setelah semua lelaki di desa Kaliaka berhasil menguasai ilmu Pancasona, sebuah kesadaran kolektif mulai tumbuh bahwa gerombolan perampok yang selama ini menindas mereka tidak akan tinggal diam. Para pemuda dan lelaki desa mulai mendengar bisikan bahwa para perampok merencanakan serangan balas dendam yang jauh lebih besar dan lebih terorganisir. Kali ini, bukan hanya kelompok kecil yang akan datang, melainkan seluruh pasukan dengan persenjataan lengkap dan tujuan yang jelas menghancurkan desa hingga tak tersisa. Dalam suasana tegang, Jaya, yang telah dianggap sebagai pemimpin karena keberanian dan penguasaannya terhadap ilmu Pancasona, mengumpulkan seluruh lelaki desa di balai desa. Dengan sorot mata yang tajam, ia berdiri di hadapan mereka dan membuka rapat darurat. Kita tidak bisa lengah, mereka akan datang dengan kekuatan penuh, dan kita harus bersiap. Kita punya ilmu Pancasona, tapi kita tidak boleh gegabah, ujar Jaya dengan suara tegas. Warga desa setuju dengan pandangan Jaya. Mereka tahu bahwa meskipun tubuh mereka kebal, keluargalah yang harus dilindungi. Anak-anak dan para wanita menjadi prioritas utama. Dalam sekejap, rencana untuk mengungsikan mereka pun mulai dirancang. Para lelaki desa, dipimpin oleh Jaya, mulai bergerak cepat. Mereka memutuskan untuk mengungsikan anak-anak dan para wanita ke tempat yang aman di luar desa. Di pegunungan terpencil, jauh dari jangkauan para perampok, ada gua-gua tersembunyi yang cukup dalam untuk menampung warga. Beberapa lelaki yang lebih tua ditugaskan untuk menemani dan menjaga mereka selama pengungsian. Malam sebelum pengungsian, suasana desa terasa sangat hening. Di setiap rumah, para wanita mempersiapkan barang-barang penting dan perbekalan yang dibutuhkan selama perjalanan. Anak-anak yang belum benar-benar memahami bahaya di depan, hanya bisa memandang keheranan pada wajah-wajah serius orang tua mereka. "Kenapa kita harus pergi, Ibu?" tanya seorang anak kecil kepada ibunya sambil menggenggam erat boneka dari kain lusuh yang selalu ia bawa. "Kita akan pergi ke tempat yang lebih aman. Jangan khawatir, Nak. Bapak dan paman-pamanmu akan melindungi kita semua," jawab ibunya, meskipun hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Di pagi buta, rombongan pengungsi mulai bergerak meninggalkan desa. Beberapa lelaki yang lebih tua dan kuat membawa anak-anak kecil yang belum bisa berjalan jauh. Perempuan-perempuan dewasa, meskipun terlihat cemas, tetap berusaha tenang demi menjaga moral rombongan. Mereka menyeberangi sungai, melalui jalan setapak yang hanya dikenal oleh warga setempat, dan terus menuju ke pegunungan. Suara gemerisik daun dan bunyi burung hutan menemani perjalanan mereka, seolah alam mengerti betapa berat beban yang mereka tanggung. Jaya dan para lelaki muda tetap tinggal di desa. Mereka telah bersiap, menata strategi pertahanan, dan membuat jebakan-jebakan untuk memperlambat laju serangan perampok. Mereka tidak merasa takut, namun ada keheningan yang menyesak di udara. Setiap pria tahu bahwa saat ini mereka bukan hanya berjuang untuk hidup mereka sendiri, tetapi juga untuk keselamatan keluarga mereka. "Ini bukan soal kita saja," bisik salah satu pria kepada rekannya. "Kita harus pastikan desa ini tetap berdiri untuk mereka, untuk anak-anak dan istri-istri kita." Jaya berdiri di tengah desa, mengamati para lelaki desa yang mulai mempersiapkan diri. Mereka memegang senjata tradisional seperti tombak, parang, dan pedang yang telah diasah tajam. Meskipun mereka mengandalkan kekuatan Pancasona, Jaya tahu bahwa persiapan fisik dan mental juga sangat penting. Ketika matahari mulai naik, tanda-tanda pengungsian sudah selesai. Anak-anak dan wanita sudah berada jauh dari desa, menuju tempat perlindungan yang aman. Para lelaki desa yang tertinggal di Kaliaka kini siap menghadapi gerombolan perampok. Suasana di desa Kaliaka terasa tegang, meskipun para pria desa berusaha tetap tenang. Hembusan angin yang biasanya membawa ketenangan kini seakan menjadi tanda bahwa pertempuran besar sudah di depan mata. Langit tampak mendung, seolah alam pun ikut bersiap menyaksikan pertempuran yang tak terelakkan. Setiap kali mereka menatap jalan desa yang sunyi, bayangan gerombolan perampok yang akan datang menyerbu menghantui pikiran mereka. Mereka tahu betul kekejaman yang dibawa para perampok, pembunuhan, penjarahan, dan pelecehan yang telah menghancurkan banyak keluarga di desa mereka selama bertahun-tahun. "Apakah kalian siap?" Jaya, sang pemimpin, berkeliling memeriksa kesiapan para lelaki desa. Tatapan matanya tajam, penuh tekad, tapi juga penuh kasih sayang terhadap para pria yang sudah dianggapnya sebagai saudara. "Sekarang, kita bukan lagi mangsa yang akan diburu," lanjut Jaya dengan suara rendah namun penuh keyakinan. "Hari ini,
Kita yang akan memburu mereka. Seorang pria muda yang sebelumnya terlihat gugup mulai menenangkan dirinya setelah mendengar kata-kata Jaya. Aku tidak takut lagi, Jaya, ucapnya dengan tegas. Kita telah berlatih keras, kita siap. Jaya mengangguk. Benar, kita sudah siap. Ingat, selama kaki kita menyentuh tanah, kita tidak akan mati. Mereka semua tahu bahwa ilmu Pancasona memberi mereka kekuatan besar, tapi juga tanggung jawab besar. Tidak ada seorang pun yang meremehkan situasi ini. Mereka tahu pertempuran akan berat. Mereka tahu bahwa meskipun mereka tidak bisa mati, rasa sakit masih akan ada, dan mungkin akan ada banyak kerusakan pada desa yang mereka cintai. Seorang lelaki tua mendekati Jaya, membawa sebilah tombak tua yang telah menemaninya bertahun-tahun. Jaya, sudah lama aku tidak merasa begini, katanya sambil menatap tombaknya. Terakhir kali aku merasa seperti ini adalah ketika aku masih muda dan berjuang melawan penjajah. Jaya menepuk pundak lelaki tua itu. Ini mungkin pertempuran terakhir kita, tapi kali ini kita punya kekuatan lebih. Malam mulai turun, dan cahaya matahari yang meredup menciptakan bayangan panjang di desa yang sepi. Para pria duduk di depan rumah mereka, berjaga-jaga sambil sesekali memandang satu sama lain, memberikan anggukan tanda persetujuan. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan lebih banyak lagi. Mereka sudah siap, mental mereka sudah ditempa oleh latihan keras, dan mereka tahu apa yang akan terjadi. Mereka hanya menunggu datangnya pertempuran yang akan mengubah takdir desa mereka selamanya. Sesekali terdengar suara ranting patah dari arah hutan, tapi tak ada yang bergerak panik. Warga desa tahu bahwa dalam beberapa jam, pertempuran besar akan pecah. Namun, tidak ada seorang pun yang ingin melarikan diri. Hari yang ditunggu tiba, gerombolan perampok mendekati desa Kaliaka, jumlah mereka jauh lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, mereka datang dengan formasi yang teratur, menandakan persiapan dan strategi yang matang. Di tengah rombongan itu, berdiri pemimpin mereka yang paling kuat dan ditakuti, seorang pria besar bernama Surawijaya. Sura dikenal sebagai raja para perampok di wilayah tersebut, yang tidak hanya mengandalkan kekerasan brutal, tetapi juga ilmu hitam yang membuatnya hampir tak terkalahkan. Surawijaya adalah sosok yang luar biasa kuat, dengan tubuh besar berotot, tatapan dingin, dan bekas luka di seluruh tubuhnya sebagai bukti bahwa ia telah melewati banyak pertempuran. Desas-desus mengatakan bahwa ia pernah membunuh harimau dengan tangan kosong, dan kekuatannya bertambah karena ia menggunakan ajian Wulung Wesi, ilmu hitam yang membuat kulitnya sekeras besi. Dia tak bisa dilukai oleh senjata biasa. Selain itu, Sura membawa sebilah pedang besar berlapis racun yang konon bisa membunuh dengan sekali tebas. Pedang itu, Cakra Naga, dibuat dari besi yang ditempa oleh seorang dukun sakti, yang memberinya kemampuan untuk menghisap energi musuhnya yang tewas. Di belakangnya, ada 3 panglima utamanya yang juga tak kalah mematikan. Mereka adalah 1. Rengga Sikara, seorang pendekar yang ahli dalam bela diri tangan kosong. Rengga dikenal sebagai ahli pukulan maut, mampu menghancurkan batu dengan satu pukulan. Ia juga menguasai ilmu badai naga, ajian yang memberinya kekuatan untuk melancarkan serangan angin yang mematikan hanya dengan gerakan tangannya. Banyak yang percaya bahwa ia bisa membunuh musuh dari jarak jauh dengan kekuatan angin yang ia kendalikan. 2. Keriswara, panglima yang dikenal dengan ketajaman pedangnya dan kecepatan luar biasa. Keriswara memegang keris pusaka bernama Kalasudira, sebuah senjata mistis yang konon bisa menembus apa saja, bahkan ilmu kebal seperti Pancasona. Ia juga ahli dalam gerakan cepat, membuatnya sulit dilihat, apalagi dilawan. Keriswara selalu berada di garis depan dalam setiap serangan, membabat musuh-musuhnya tanpa ampun. 3. Barong Seto, yang terakhir, Barong Seto adalah seorang pemanah jitu yang mampu melepaskan ratusan anak panah beracun dalam waktu singkat. Anak panahnya dilumuri dengan racun mematikan dari tanaman langka di hutan, yang bisa membuat tubuh musuh lumpuh hanya dalam beberapa detik setelah terkena. Barong juga memiliki penglihatan malam yang tajam, membuatnya sangat berbahaya dalam kondisi gelap. Pasukan perampok yang dibawa Surawijaya terdiri dari lebih dari 200 orang, semuanya bersenjata lengkap dan terlatih dalam pertempuran. Mereka membawa berbagai jenis senjata mulai dari pedang, tombak, hingga cambuk berujung besi. Beberapa dari mereka bahkan membawa senjata jarak jauh seperti busur panah dan senapan rakitan. Mereka datang dengan keyakinan penuh bahwa kali ini, mereka akan menghancurkan desa Kaliaka sekali dan untuk selamanya, tanpa ada perlawanan berarti.
Gerombolan itu bergerak dengan langkah berat, mendekati desa dari berbagai arah, mengurungnya seperti ular yang siap melilit mangsanya. Mereka memukul-mukul senjata mereka ke perisai, menciptakan suara gemuruh yang membuat tanah bergetar dan udara terasa tegang. Tawa kasar dan ejekan mereka bergema di seluruh desa, menandakan bahwa mereka tidak hanya datang untuk menjarah, tetapi juga untuk menyiksa dan membunuh. Surawijaya sendiri memimpin dari depan, berdiri tegak dengan pandangan penuh keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mereka kali ini. Kali ini, desa ini akan habis, katanya sambil menghunus pedang cakra naga yang berkilauan dalam cahaya matahari pagi. Siapapun yang berani menentangku akan merasakan pedang ini. Di belakangnya, Rangga Sikara, Kriswara, dan Barong Seto menyeringai, sudah tak sabar untuk menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Mereka telah mendengar desas-desus bahwa pria-pria desa Kaliaka sekarang memiliki ilmu kebal, tetapi mereka tidak peduli. Mereka yakin bahwa kekuatan mereka masih lebih besar, dan pertempuran ini hanya akan menjadi permainan. Kali ini, mereka akan mengepung desa Kaliaka dari segala penjuru, memastikan tak ada warga yang bisa melarikan diri. Desa yang selama ini hidup dalam ketakutan, kini menjadi medan perang yang akan ditutup dari segala arah. Surawijaya, pemimpin utama gerombolan perampok, berdiri di tengah barisan utara. Ia memilih arah ini karena percaya bahwa kekuatan dan keberaniannya akan mematahkan perlawanan desa. Bersama Sura, pasukan inti perampok yang terdiri dari puluhan orang bersenjata lengkap siap untuk melakukan serangan frontal ke jantung desa. Mereka membawa pedang, tombak, siap untuk menebas apapun yang menghadang. Rangga Sikara memimpin pasukan dari arah timur. Rangga, si ahli pukulan maut, memutuskan untuk memimpin kelompok perampok yang lebih gesit dan cepat. Mereka bertugas untuk menyerang desa dari belakang, memanfaatkan kecepatan mereka untuk menghancurkan penjagaan, merobohkan bangunan, dan menangkap warga yang mencoba melarikan diri. Rangga menempatkan pasukannya dengan rapi di antara pepohonan dan semak-semak, bersiap untuk melakukan serangan mendadak saat perintah diberikan. Dari arah selatan, Kriswara memimpin kelompoknya yang lebih kecil tapi sangat terlatih. Mereka datang dengan senjata tajam, siap menembus segala jenis pertahanan. Kriswara memilih arah ini karena di selatan terdapat jalan kecil yang digunakan warga untuk keluar masuk desa. Dia tahu bahwa meskipun jalan ini sempit, itu bisa menjadi jalur pelarian utama warga. Dengan kecepatannya, Kriswara dan pasukannya berniat memotong semua jalur pelarian dan membunuh siapapun yang mencoba kabur. Di sisi barat, Barong Seto membawa pasukan pemanah dan penembak. Pasukan ini ditempatkan di atas bukit kecil yang menghadap desa, memberi mereka keuntungan dalam serangan jarak jauh. Barong tahu bahwa serangan dari jarak jauh akan memaksa warga desa tetap berada di dalam rumah mereka, ketakutan akan panah beracun yang siap menghujani mereka dari langit. Selain itu, Barong memerintahkan pasukannya untuk menyebar di antara ladang-ladang desa, memastikan bahwa semua sisi sudah terkunci dan tak ada yang bisa lari. Setelah pasukan ditempatkan di setiap sudut desa, Surawijaya berdiri di depan barisan utara, memandang desa dengan penuh keyakinan. Ini adalah hari kita, tak ada yang bisa lolos dari sini. Hancurkan mereka semua, serunya. Pasukan perampok mulai mengepung desa secara perlahan, semakin mendekat dari 4 arah. Dari timur, Rangga dan anak buahnya mulai merayap mendekati pagar desa, siap menerobos dari celah-celah yang mereka temukan. Dari selatan, Kriswara bergerak cepat, melewati semak belukar sambil memegang erat pedang Kalasudira, senjatanya yang terkenal. Ia memastikan setiap prajuritnya sudah berada di posisi sebelum memberikan isyarat untuk menyerang. Barong Seto dan pemanahnya sudah menyiapkan busur mereka, anak-anak panah beracun mengkilap di bawah sinar matahari. Mereka tinggal menunggu perintah untuk melepaskan hujan panah yang akan mengurung desa dari atas. Dari utara, Surawijaya dan pasukannya bersiap melakukan serangan besar-besaran. Ia percaya bahwa sekali mereka menembus pertahanan, tak ada yang bisa menghentikannya. Semua mata tertuju pada desa yang terkurung di tengah. Saat malam mulai tiba, suara perintah terdengar dari Surawijaya, mulai sekarang. Hancurkan desa ini dari semua sisi. Dengan itu, serangan serentak dimulai. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini para pria desa Kaliaka tidak lagi ketakutan, tidak lagi melarikan diri atau bersembunyi di dalam rumah. Mereka berdiri tegak di depan rumah masing-masing, memandangi horizon dengan tenang, seperti pahlawan yang sudah siap menghadapi takdir. Di tangan mereka, tergenggam berbagai senjata tradisional yang mereka persiapkan,
seperti keris, golok, tombak, dan juga parang, senjata yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Jaya, sang pemimpin, berdiri di alun-alun desa, memimpin dengan aura tenang namun tegas. "Jangan menyerang dulu," perintahnya, suaranya bergetar dengan keyakinan. "Biarkan mereka yang datang kepada kita." Para pria desa mengangguk pelan, wajah mereka penuh dengan tekad. Mereka tahu bahwa kekuatan ilmu Pancasona yang mereka kuasai membuat mereka tak bisa mati selama tubuh mereka menyentuh tanah. Dengan kekuatan itu, mereka tidak perlu takut. Namun, meski begitu, mereka tak pernah meremehkan musuh yang datang. Para perampok selalu datang dengan persenjataan lengkap, dan mereka harus tetap waspada. Sebagian besar pria desa berdiri di depan rumah masing-masing, memegang senjata dengan kedua tangan, tapi tetap tenang, seolah mereka hanya menunggu tamu yang tak diundang. Di pinggang mereka, beberapa pria mengikat keris atau golok sebagai cadangan, siap dihunus kapan saja. Tombak panjang berdiri tegak di samping mereka, tertancap di tanah seolah menjadi simbol penjaga yang kokoh. Beberapa pria desa lainnya memilih untuk menyiapkan jebakan sederhana di depan jalan masuk desa. Mereka memasang tali dan pancang di tempat-tempat yang tersembunyi, memastikan jika perampok menyerbu dengan terburu-buru, mereka akan terjebak dan tersandung. Tapi tetap, mereka tidak bergantung pada jebakan tersebut. Fokus utama mereka adalah bertarung langsung dengan tubuh dan jiwa mereka. "Bagaimana menurutmu, Jaya?" tanya salah satu pria desa, sambil menatap ke kejauhan, tempat di mana para perampok mulai mendekat. Jaya tersenyum samar. "Mereka akan datang dengan amarah. Tapi ingat, kita tak perlu terburu-buru. Biarkan mereka yang lelah." Beberapa pria tertawa kecil, tapi ketegangan masih terasa di udara. Mereka tahu bahwa sebentar lagi akan ada pertarungan besar, tetapi anehnya, mereka merasa lebih tenang dari yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Pelatihan keras selama berbulan-bulan, keyakinan dalam kekuatan Pancasona, dan persatuan di antara mereka, membuat rasa takut yang dulu menguasai hati mereka menghilang sepenuhnya. Beberapa dari mereka berjongkok, menaruh tangan mereka di atas tanah, merasakan kekuatan bumi di bawah mereka. Sentuhan tanah itu seolah menjadi jaminan bahwa mereka tak akan pernah benar-benar kalah. "Kita telah siap," kata salah satu dari mereka dengan mantap, memegang tombaknya erat-erat. "Biarkan mereka datang." Di sepanjang jalan utama desa, para pria telah membentuk barisan, menjaga tiap rumah dan ladang yang mereka miliki. Mereka saling bertukar pandang, memberikan anggukan penuh keyakinan satu sama lain. Dari kejauhan, suara langkah-langkah berat dan teriakan-teriakan liar mulai terdengar. Para perampok semakin dekat, tapi pria-pria desa Kaliaka tetap berdiri di tempat mereka, tak bergerak sedikit pun. Mereka menunggu, dengan keyakinan bahwa kekuatan mereka jauh lebih besar dari senjata apapun yang dibawa oleh para perampok itu. Dan saat bayangan-bayangan besar para perampok mulai tampak di ujung desa, mereka semua tahu bahwa saatnya sudah tiba. Waktu untuk membela desa dan membalas dendam atas semua penderitaan yang mereka alami selama bertahun-tahun. Saat para perampok mulai menyerbu desa Kaliaka dari segala arah, mereka mengerahkan pasukan untuk mengepung desa. Di utara, Surawijaya memimpin serangan utama dengan pedangnya, membagi pasukan untuk menyerang dari berbagai titik. Di timur, Renggasikara melancarkan serangan angin dari jauh dengan gerakan tangannya, memaksa para pria desa untuk melindungi diri dari serangan yang datang tanpa terduga. Di selatan, Kriswara dengan keris pusakanya menerobos barisan, memotong siapapun yang menghalangi jalannya dengan kecepatan yang sulit diikuti. Dari barat, Barong Seto membanjiri desa dengan anak panah beracun yang mematikan, menembaki musuh dari jauh dan menciptakan ketakutan di antara para pria desa dengan racunnya yang mematikan. Ketika perampok mulai menyerang, Renggasikara menggerakkan tangannya untuk mengeluarkan serangan angin mematikan, sementara Kriswara dengan kecepatan dan ketajaman kerisnya menghancurkan barisan pertahanan desa. Barong Seto terus menembakkan anak panah beracun dari kejauhan, menciptakan hujan racun yang mengancam keselamatan para pria desa. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Para perampok, yang dipimpin oleh Surawijaya, Renggasikara, Kriswara, dan Barong Seto, awalnya merasa bahwa kemenangan berada di tangan mereka. Namun, rasa percaya diri mereka mulai pudar saat mereka menyaksikan keajaiban yang tidak pernah mereka duga. Para pria desa yang mereka serang tidak mati, meskipun tubuh mereka telah ditebas, terputus, atau terkena racun. "Kenapa mereka tidak mati?" teriak Renggasikara,
melirik ke arah pria desa yang baru saja dipukulnya hingga terlempar jauh, kini berdiri kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Kriswara, yang selalu mengandalkan ketajaman keris pusakanya, merasa frustrasi ketika setiap tebasannya tidak memberikan efek mematikan. Ini tidak mungkin. Kalasudira seharusnya bisa menembus apa saja. Desisnya marah, melihat kerisnya menembus tubuh pria desa hanya untuk menyaksikan mereka hidup kembali. Barong Seto, yang terus menembakkan anak panah beracun, mulai panik saat melihat racun yang biasanya mematikan tidak berfungsi. Anak panah ini tidak mempan. Mereka tidak mati, teriaknya kepada rekan-rekannya, matanya menyapu pandangan untuk menemukan titik lemah. Ketakutan mulai merayapi barisan perampok. Beberapa anak buah perampok, yang melihat teman-teman mereka bangkit kembali setelah tewas, mulai kehilangan keberanian. Mereka berlari menjauh dari medan pertempuran, meninggalkan senjata dan perlengkapan mereka di tengah kekacauan. Mereka mencoba melarikan diri ke hutan, berharap untuk menemukan tempat yang aman. Namun, melarikan diri ternyata bukanlah pilihan yang baik. Banyak dari mereka yang tertangkap oleh penduduk desa atau oleh prajurit yang setia. Beberapa yang berusaha melarikan diri terjebak dalam jebakan yang dipasang oleh penduduk desa dan akhirnya tewas. Desa yang penuh dengan kekacauan tiba-tiba menjadi tempat berburu bagi mereka yang tertinggal. Sementara itu, di medan pertempuran, para pria desa yang masih berdiri mengatasi perampok dengan keteguhan dan keberanian yang semakin meningkat. Mereka tahu bahwa musuh mereka tidak akan berhenti begitu saja, tetapi mereka juga tahu bahwa ilmu Pancasona memberi mereka keunggulan yang tak terduga. Setelah serangan berlanjut, para perampok semakin panik dan putus asa menghadapi kekuatan luar biasa para pria desa yang menguasai ilmu Pancasona. Ketiga pemimpin perampok, Renggasikara, Kriswara, dan Barong Seto, yang sebelumnya sangat percaya diri, kini menghadapi kenyataan pahit dari kemampuan dan ketahanan yang tidak mereka duga. Renggasikara berdiri tegak di tengah medan pertempuran, otot-ototnya bergetar dengan tenaga. Dia mengeluarkan jurus badai naga, gerakan tangan yang menciptakan angin mematikan yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Hancurkan mereka semua, teriak Rengga, menyerang dengan kekuatan penuh. Angin puting beliung yang dihasilkannya merobek-robek tanah dan bangunan, namun para pria desa tetap berdiri teguh. Mereka melindungi diri dengan gerakan cepat dan keahlian bertahan yang telah mereka pelajari, menjadikan angin berbahaya itu tidak mematikan. Rengga, kelelahan dan frustasi, kemudian diserang oleh sekelompok pria desa yang sudah siap. Mereka mengeroyoknya dengan tekad penuh, dan meskipun Rengga berusaha keras untuk melawan, dia akhirnya tewas di tangan mereka. Kriswara yang terkenal dengan ketajaman keris pusakanya, Kalasudira, merasa terdesak. Kalasudira, tembus segala sesuatu, teriak Kriswara, menyerang dengan kecepatan dan ketajaman yang tak tertandingi. Pedangnya menyabat dan menebas dengan cepat, memotong tubuh para pria desa dengan presisi. Namun, meski kerisnya menembus tubuh mereka, para pria desa yang terpotong kembali berdiri dan melawan dengan lebih keras. Kriswara tak bisa lagi menahan tekanan, terperangkap dalam pertempuran yang tak terduga. Dia terpaksa berhadapan dengan sekelompok pria desa yang telah mempersiapkan diri untuk melawan serangan pedangnya. Meskipun dia berusaha menghindar dan melawan, akhirnya Kriswara tewas setelah serangan gabungan dari para pria desa. Barong Seto, pemanah jitu, melepaskan anak panah beracun dari tempat persembunyiannya. Anak panahnya melesat cepat dan menyebar ke segala arah, mengincar para pria desa dari kejauhan. Namun, mereka memiliki kemampuan Pancasona yang melindungi mereka dari racun mematikan. Para pria desa yang terkena anak panah racun tetap berdiri dan melawan. Barong Seto mencoba melarikan diri ke posisi strategis, tetapi setiap anak panahnya ternyata tidak efektif melawan ketahanan luar biasa yang dimiliki oleh para pria desa. Ketika para pria desa mendekat, Barong Seto mencoba melawan dengan panahnya, tetapi akhirnya dia tertangkap dan tewas di tangan mereka. Ketiga pemimpin perampok, Renggasikara, Kriswara, dan Barong Seto, mengalami kematian yang brutal meskipun telah mengerahkan semua kemampuan mereka. Kekuatan dan ketahanan yang dimiliki oleh para pria desa, berkat ilmu Pancasona, terbukti tak tertandingi. Kemenangan akhirnya diraih, dan para pemimpin perampok ini meninggal dengan amarah dan ketidakpercayaan, sementara desa Kaliaka merayakan kemenangan mereka dan memulai proses pemulihan dari kerusakan yang ditinggalkan. Setelah kekalahan Renggasikara, Kriswara, dan Barong Seto,
sisa pasukan perampok yang selamat mulai melarikan diri ke hutan, meninggalkan Surawijaya sebagai satu-satunya pemimpin yang tersisa. Surawijaya, pemimpin terkuat dan paling ditakuti, memutuskan untuk menghadapi Jaya secara langsung, percaya bahwa hanya dengan mengalahkan Jaya, dia bisa membalikkan keadaan. Jaya, yang sudah berada di tengah desa, merasakan kehadiran Surawijaya yang mendekat. Dengan tatapan penuh tekad, Jaya menantikan pertarungan terakhir ini. Ketika Surawijaya muncul, dia disambut oleh kerumunan pria desa yang bertepuk tangan dan bersorak, memotivasi Jaya untuk melawan. Surawijaya mengeluarkan jurus mata hujan petir, sebuah teknik yang memanipulasi energi petir untuk menyerang lawan dari jarak jauh. Kilatan petir menyambar ke arah Jaya, menciptakan ledakan yang hebat. Namun, Jaya, dengan ilmu Pancasona yang telah dikuasainya, dengan cepat memanfaatkan kecepatan dan kelincahan untuk menghindari serangan tersebut. Tubuhnya, meskipun terkena beberapa ledakan, tetap utuh berkat kemampuannya untuk menyatu kembali. Jaya kemudian membalas dengan kilat tanah, teknik serangan yang memanfaatkan kekuatan elemen tanah untuk menghancurkan musuh. Jaya mengarahkan energi bumi ke arah Surawijaya, menciptakan gelombang kekuatan yang menerjang lawan dengan keras. Surawijaya, dengan keahlian dan keterampilan bertarungnya, menghindar dan melawan dengan serangan balasan. Surawijaya mengeluarkan jurus kepala naga ganas, sebuah teknik yang memungkinkan dia untuk berubah menjadi bentuk naga yang mengerikan dan menyerang dengan kekuatan fisik yang sangat besar. Dalam bentuk ini, dia mengibaskan tubuhnya yang besar dan menebas Jaya dengan cakar dan ekor naga. Jaya merasakan tekanan luar biasa dari serangan tersebut, dan tubuhnya terluka parah hingga hancur. Namun, berkat ilmu Pancasona, tubuhnya kembali menyatu dan siap melawan lagi. Kedua petarung terus bertukar serangan dengan intensitas yang luar biasa. Surawijaya mencoba berbagai teknik mematikan, termasuk sinar api matahari, yang mengeluarkan gelombang panas untuk membakar musuh dari jarak jauh. Jaya, yang kelelahan namun tetap bersemangat, mengandalkan ilmu dan strategi yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun. Ia menghindari serangan dengan gerakan lincah dan membalas dengan guntur bumi, sebuah serangan terakhir yang memanfaatkan kekuatan bumi dan langit secara bersamaan. Dalam serangan pamungkas ini, Jaya mengumpulkan seluruh tenaganya dan melancarkan guntur bumi dengan kekuatan penuh. Serangan ini menghancurkan semua perlindungan Surawijaya dan menyebabkan dia mengalami luka parah. Dengan tubuh yang hampir tidak bisa bergerak dan energi yang terkuras, Surawijaya akhirnya terjatuh ke tanah. Sementara itu, Jaya, meskipun kelelahan dan tubuhnya sempat hancur, berdiri tegak sebagai pemenang. Dengan satu serangan terakhir, Jaya memastikan bahwa Surawijaya tidak bisa bangkit lagi. Surawijaya akhirnya mati di medan pertempuran, dan kemenangan diraih oleh Jaya dan para pria desa Kaliaka. Pertarungan di desa Kaliaka akhirnya berakhir dengan kemenangan yang menentukan. Setelah kematian Surawijaya, pemimpin terakhir dari gerombolan perampok, suasana di desa yang sebelumnya mencekam kini mulai tenang. Tidak ada satupun pria desa yang mati dalam pertempuran ini, meskipun banyak dari mereka mengalami luka-luka. Ilmu Pancasona yang mereka kuasai terbukti menyelamatkan mereka dari kematian, meskipun tubuh mereka mengalami banyak cedera. Jaya, yang berdiri di tengah reruntuhan desa, menatap sekelilingnya dengan perasaan campur aduk. Desa Kaliaka kini dalam keadaan hancur. Banyak rumah yang rusak parah, dinding-dinding yang runtuh dan atap-atap yang hancur. Ladang-ladang yang sebelumnya subur kini rusak oleh kekacauan pertempuran. Meski demikian, Jaya merasa lega dan bangga. Akhirnya, mereka bebas dari ancaman perampok yang selama ini menakutkan mereka. Para pria desa, meskipun terluka, berkumpul bersama di pusat desa. Mereka mulai melakukan penilaian terhadap kerusakan dan merencanakan langkah-langkah untuk memulihkan keadaan. Jaya berdiri di depan mereka, menyampaikan rasa terima kasih dan kekagumannya terhadap keberanian dan ketahanan mereka. Saudaraku, Jaya memulai dengan suara yang penuh tekad, kita telah melalui pertempuran yang berat dan menakutkan. Namun, kita telah membuktikan kekuatan dan ketahanan kita. Meskipun desa kita hancur, kita tidak pernah kehilangan harapan. Ilmu Pancasona telah menyelamatkan kita, dan kini saatnya kita memulihkan desa kita.